Berhenti di depan gapura kuburan. Gue bilang, lu mau ngapain ya kan? Kagak, itu kayak ada orang minta tolong. Iya, kayak ada orang minta tolong gitu. Dia gini, kayak ngelamben tangan gitu ya. Terus gue bilang, jangan ditolongin, itu bukan orang. Lantai 3 ada tuh bang, ke lantai 3 itu ada gudang. Nah di gudang itu pas nembus pintu itu rame banget bang, cewek-cewek. Terus kata orang pintar itu, nah ini kalian semua ngeliat kan, ini semua yang kamu bawa dari daerah kemarin kalian pada nginep. Itu ibu gue langsung ngabarin gue, karena kan ibu gue RT situ bang, itu kan masih satu RT bang sama gue. Ibu gue itu bilang ya kan, Son, bangun. Kenapa bu ya kan? Itu, si itu meninggal. Si Eneng itu meninggal bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, orang sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dia pergi nginep di suatu villa, dan villanya itu serem banget karena di samping makam, dan waktu itu villanya udah lama kosong. Kayak hati lo, bercanda. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang Sony. Halo bang. Makasih Bang ya, jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat ujung nih Bang. Ujung. Jakarta Selatan mana Bang? Bayoran lama bang. Bayoran Lama ya? Bayoran Lama. Nah, gua kemarin sempet ngecek nih Bang, YouTube lo. Lu konten kreator nih Bang. Iya, Bang. Tapi kontennya apa Bang? Tentang prank bang. Ngeprank? Ngeprank. Anjay. Sama ngeprank apa nih? Ngeprank aja gitu sama cewek gue bang. Iya anjay. Gue sih nonton asli ngakak mulu. Kayak hiburan gitu Iya, kan. Bang, betul. Jadi buat teman-teman yang mau mampir aja ke channelnya Bang Sony ini, dan ngeprank mulu anjay. Tapi kali ini dia malah mau cerita pengalaman horornya nih. Dan ceritanya ini barbar banget ya. Sampai temennya itu meninggal. Astagfirullahaladzim. Oke, tahan dulu Bang Sony ya. Iya bang. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang mau subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya pengalaman horor, saat ngapain aja, saat apa aja, dan cerita itu berkesan banget dan nggak pernah terlupakan, langsung aja datang kemari, kita Gibah Misteri. Langsung aja lah kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Sony, Halo, salaman Bang. lagi ya kita. Iya, Gimana Bang. nih Bang, Siap. cerita pengalaman horornya Bang? Jadi waktu itu tahun 2019 gue tuh udah janjian sama teman-teman gue ya kan buat ke daerah Puncak. Oh, Puncak Bogor ya? Puncak Bogor. Tapi itu lebih ininya ke dekat Gunung Gedenya bang. Iya. Nah itu malam tuh kita udah janjian buat jalan tuh pagi jam 7. Jam 7. Jam 7 pagi. Tapi tuh jam 7 pagi karena gue udah begadang dari malam buat nungguin. Jam 7 pagi itu gue tungguin orang-orang belum ada yang ngumpul bang. Ini orang jadi apa kagak, pikiran gue gitu ya kan. Terus pas jam 9 ternyata dia berangkat. Sebelum berangkat itu dia ngetok-ngetok rumah gue, nelponin gue. Gue kagak tahu kalau dia tuh pada jalannya jadinya jam 9, bukan jam 7. Akhirnya gue bangun siang, pas gue buka WA ya kan, telepon udah banyak, udah ada yang nge-share foto ke gue buat pamer gitu bang. Nah pas nggak lama tuh langsung gue punya pikiran, gue nyusul aja kali ya. Akhirnya gue nyusul sendirian bang. Sendirian beli jalan? Sendirian gue nyusul. Oke. Jadi kan temen gue ini bawa mobil bang. Jadi pikiran gue kalau gue nyusul sendiri naik motor, pasti nanti gue pulang takutnya sendiri juga naik motor. Akhirnya kan gue naik kereta ya kan, nyampe sana nanti biar baliknya tuh bareng naik mobil. Pas habis mandi tuh gue langsung jalan tuh naik ojek online ke daerah Pasar Minggu, naik kereta buat ke daerah Bogor bang. Jadi pas ke daerah Bogor itu suasana langsung udah hujan mulu bang, udah gelap gitu, padahal itu masih jam 4:30. Suasana udah gelap, udah hujan mulu. Pas sampai Bogor tuh gue sampai hujan-hujanan nyari angkot. Pas habis nyari angkot itu gue dari Jembatan Merah Bogor tuh sampai daerah Botanika Oke, Bogor. Botani ya. Ya, pas sampai sono gue naik angkutan umum bang.
Karena kan gue nanya tuh dari stasiun kalau mau ke puncak itu naik kapan. Nah pas sampai Botanika itu gue naik kendaraan kayak kendaraan zaman dulu bang. Nah itu di dalam udah ada orang. Terus ada nggak lama ada sopir kayak ngelamben tangan gitu. Sini naik puncak. Akhirnya gue naik. Pas gue naik tuh pas gue baru nginjek langkah pertama mobil tuh bang. Itu tuh udah kayak suasana tuh udah kayak beda gitu bang. Karena tuh di dalam mobil kok hening banget. Jam berapa tuh posisi bang? Itu posisi pas jam setengah 6. Setengah 6 ya, menjelang maghrib ya? Menjelang maghrib. Nah jadi tuh pas gue naik mobil itu suasana hening banget bang. Iya. Gue lihat padahal itu rame banget, mobil tuh full bang. Jadi tuh mobil cuman kurang 1 orang karena gue udah masuk. Jadi udah full dong. Nah pas gue di dalam mobil tuh kok ini suara hening banget. Padahal ada bocah, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Sepi banget ya? Sepi banget bang. Sepi banget tuh pas di deretan mobil paling depan tuh bang. Itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu tapi kok dia nunduk mulu bang. Nunduk mulu gini mulu bang. Iya. Iya, gue juga nggak tahu ini kenapa, apa tidur ya kan, gue juga nggak tahu karena kan gue ngeliat dari belakang bang. Nah akhirnya gue diemin tuh, pas nggak lama sopir naik jalan tuh bang, pas banget azan maghrib bang, gue jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hujan masih deres bang ya kan, gue jalan ke daerah Bogor tuh, akhirnya nyampe daerah puncak tuh sekitar hampir jam 7 lah bang. Iya. Hampir jam 7, itu pas nyampe puncak gue berhenti di depan puncak pas. Puncak pas. Di depan warpat situ. Nah di depan warpat tuh kayak ada gorong-gorong sama ada kebun tuh bang. Kalau siang itu suka ada monyetnya itu. Iya. Nah di situ gue berhenti bang, karena gue bingung gue mau duduk di mana lagi ya kan. Biarin gue kehujanan ya kan. Gue nunggu situ, gue sambil mesen ojek online. Gue kan karena kan gue nggak tahu bang villa ini di mana posisinya. Iya. Ya kan posisinya nggak tahu gue, terus gue langsung mesen ojek online. Akhirnya dapet tuh, nggak lama gue nunggu kurang lebih tuh sekitar 10 menit bang gue nunggu. Iya. Nah itu pas awal itu juga ojek online kan kalau dari HP kan kelihatan arahnya bang. Iya. Dia arah dari bawah dari daerah Cianjur, tapi dia nongol tuh dari riung gunung bang, dari daerah. Kok ini kayak beda gitu arahnya ya kan? Ini bener nggak sih sama Google Maps ya kan? Saya tanyain, saya liatin plat nomornya betul sih itu. Akhirnya nggak lama dia diem doang ya kan, langsung saya naik. Pas saya naik itu pas di daerah jalan tuh bang ke daerah hampir kayak mau ke Gunung Gede gitu, Taman Nasionalnya. Nah gue ngeliat Google Maps tuh sama villa yang di Sherlock teman gue tuh, itu tuh posisi masih lurus lagi terus nanti belok kanan. Tapi ini dia belum itu malah belok kiri bang. Gue bingung gue mau dibawa kemana nih ya kan. Tadinya tuh yang gue takutin tuh gue cuman kayak mau dirampok atau enggak dibegal gitu. Iya. Karena tuh masuk gang situ udah lama-lama tuh kayak sunyi kayak ada suara jangkrik doang bang adanya. Oh, udah kayak tengah-tengah hutan Iya gitu. itu iya emang kayak hutan gitu bang. Oh. Jadi kayak ilalang tapi tinggi banget bang. Udah gelap banget nggak ada lampu penerangan jalan ya kan. Itu satu lampu cuman dari motor doang. Akhirnya gue telusurin ya kan sama ojek online itu. Naik turun pokoknya kayak nemu kayak daerah tuh itu udah kayaknya udah paling mentoknya banget tuh bang. Daerah itu udah mentok banget ya kan. Terus saya nanya, Pak kok saya dibawa ke sini ya kan, ini kan arahnya yang saya pesen kan bukan ke sini. Itu saya ngeliat Google Maps itu masih depan lagi Pak tadi yang dari jalan raya, ini kenapa bapak ke sini? Bapak ini cuman diem doang. Terus nggak lama tuh ada bapak-bapak pakai singlet pakai sarung doang bang. Sekaligus gue kalau ada apa-apa tuh buat kayak ngelindungin diri bang, karena kan gue nggak tahu nih ojek online ini kenapa bawa gue ke situ. Iya, takutnya Pikiran gue juga modus udah atau iya, apa gitu ya. pikiran gue juga udah negatif. Kalau gue ada apa-apa kan gue bisa minta tolong bapak-bapak ini. Pas gue samperin bapak-bapaknya juga, dianya juga kayak kagak jelas gitu bang. Ya kan, Pak, saya mau ke daerah sini nih, gue tongolin tuh bang Google Maps-nya ya. Bapak-bapaknya cuman lurus gini doang, kagak ngomong bang. Kagak pakai sepatah dua kata enggak ada. Kagak ngomong, cuman gini doang bang. Kalau orang kan biasanya ngasih tahu lurus nanti belok ini patokannya gitu kan bang. Iya. Tapi ini cuman gini doang. Gue juga bingung tuh ya kan. Terus akhirnya ke daerah sini loh Pak ya kan. Sampai gue bilang gitu lagi bang. Dia tetap gini bang. Oh, cuma malah kayak nantang negasin doang. lagi. Kayak negasin lagi ya. Itu posisi jam berapa Bang Sony? Itu pas sampai situ sih jam 7 lewatan. Jam Bang. tujuan ya. Hampir mau jam setengah 8. Nah pas nggak lama tuh gue langsung ngeliat ke ojek online itu lagi. Ojek online tuh posisi dia berhenti di sini bang. Tapi tuh sininya kayak ilalang gitu. Sininya rumah bang, ya kan. Posisi di situ helm ketutup.
helm kayak helm dapat dari motor, Iya. kan bening tuh bang. Gua liatin ojek online-nya tuh kayak matanya tuh merah gitu bang. Mata si ojeknya itu. Matanya itu merah. Gue ngeliat, ini apa gue salah lihat ya kan. Akhirnya nggak lama, gue samperin. Gue samperin tuh gue juga kayak agak pelan-pelan gitu bang. Gue juga ngeri kan. Soalnya gue kan takut sama yang gitu-gituan bang. Kan gue takut tuh bang, kalau ojek online ini kayak mau ngapa-ngapain gitu. Karena ini kok kenapa warnanya merah matanya ya kan. Akhirnya nggak lama gue samperin tuh. Pelan-pelan, itu gue ngelangkah juga pelan-pelan bang. Sambil ngeliatin bapak-bapak yang tadi gue tanya. Iya. Bapak-bapaknya itu juga nunduk. Dia pakai sarung, gue juga nggak tahu dah itu kayak gimana posisi kakinya ya kan, karena tuh kakinya ketutupan semua sama sarung. Tapi untuk bentuknya orang gitu, Bang. Orang bang, kelihatannya orang ya. Cuman anehnya kayak yang pas gue tanya tadi doang tuh. Kenapa Iya. dia gue Cuman- tanya kayak cuman gitu, nunjuk-nunjuk aja. nunjukin doang. Cuman kayak ngarahin gitu. Akhirnya gue jalan pelan-pelan ya kan ke ojek online. Pak, ternyata bukan di sini pak. Tadi pas masih jalan tuh di jalan raya, bapak masih lurus lagi. Nanti posisi gangnya tuh belok kanan pak. Terus bapaknya cuman kayak diem doang bang. Diem doang, terus gue ya udah gue diemin tuh, gue naik aja, naik. Nggak lama dia ngelewatin tuh jalan beda lagi bang, kayak ngelewatin kayak kebun gitu bang. Terus berhenti dia di situ. Pas berhenti di situ gue tanya, Pak ngapain kita berhenti di sini pak? Mau ngapain pak? Terus bapak-bapak itu cuman diem, dia nggak main apa-apaan bang, nggak main HP, nggak bakar rokok. Tapi kan gue kira dia mau bakar rokok gitu, kalau nggak apapun gitu ya. Tapi ini nggak, cuman diem doang. Terus dia cuman bilang gini bang, tempat ini angker ya kan. Dia ngomong gitu, tapi dia ada kata lagi, orang sini jam segini belum pernah ke sini ya kan, kagak berani lewat sini. Nah pikiran di logika gue bang, yang orang sini aja nggak pernah, kayak jarang lewat sini, kenapa kita orang lain malah bapak ngapa ngarahin kita tuh ke situ ya kan? Iya. Udah tuh orang situ tuh nggak pernah lewat situ, kenapa kita yang orang luar tuh malah sampai situ-situ? Diarahin ke arah situ ya. Iya. Terus akhirnya nggak lama langsung jalan lagi. Terus akhirnya keluar jalan raya, gue belok kiri tuh. Pas nggak lama belok kiri, gue belok kanan tuh bang. Kayak namanya Jalan Raya Cibodas. Oh. Gue masuk situ, nggak lama tuh sekitar jarak berapa puluh meter ada temen gue manggil bang. Woi Son, sini ya. Terus nggak lama, itu orangnya ya kan. Pak itu orangnya. Bapak itu cuma kayak ngerem mendadak, diem doang bang. Saya tanyain juga, Pak berapa pak? Saya buat mastiin doang harganya ya kan. Bapak-bapaknya itu cuman kayak nunjukin ke HP ya kan, buat ngeliatin harganya. Gue yang disuruh ngeliatin lagi bang ke harganya itu, ya kan? Gue liatin, oh segitu ya udah langsung gue bayar, gue lebihin ya kan. Terus nggak lama gue bilang, lu ngeliat gue aja lu, teman gue gituin bang, lu ngeliat gue aja. Iya, lu mau kemana ya kan? Tadi gue kira masih ke atas, gue bilang gitu bang ya kan. Lu jangan ke atas, nanti aja ya kan. Villanya kita itu di bawah. Itu villa posisinya ini gang kecil banget bang. Gangnya itu kayak muat satu badan doang bang. Wih, kecil amat. Kecil banget bang. Itu parkir mobil teman gua aja itu sampai di musola. Iya. Musola daerah situ. Pas gua itu kan jalanan agak turun-turun kan ke villanya. Pas gua mau ke arah villa tuh bawah itu kayak ada kolam bang. Itu juga posisi pas mau masuk villanya itu masuk gang cuma ada satu villa doang bang. Villa itu doang. Sampingnya itu kuburan, kebun gitu bang. Oke. Kuburannya itu juga wangi banget. Pas gue turun tuh, pas gue lewat mau masuk gang tuh, ini kuburan kok kayak wangi-wangi banget. Akhirnya gue diemin, gue masuk ke villa itu, gue ketemu deh tuh teman-teman gue ya kan. Jam berapa sampai di villa itu, Bang? Sekitar jam 8. Jam 8 malam Jam ya? 8 malam. Oke. Nah nggak lama tuh temen gue nyuruh gue makan ya kan. Makan, lu kan habis jalan jauh, apalagi lu habis hujan-hujanan ya kan. Lu bawa baju kagak? Aduh gue kagak bawa baju ya kan. Gue kan besok kan niatnya pulang gitu bang. Gue kagak bawa baju, ya udah noh pakai baju gue bawa baju. Terus pas gue ditawarin itu gue kagak mau bang. Gue tetap ya udah gue pakai jaket gue aja nih, nggak apa-apa, jaket gue masih tahan air kok. Terus pas itu gue makan bang. Pas makan nggak lama tuh gue makan di teras bang, sambil ngeliatin kolam. Itu kolam tuh air tuh bang, itu padahal kagak kena tetesan, kagak hujan, kagak apa, kagak kena tetesan. Tapi kok kayak ada cepak. Oh, ciprat-cipratan gitu ya? Cepet. Itu sampai gue tengok ke bawah bang, kolam tuh. Ada apa? Kagak ada apa-apaan bang. Tapi tuh nggak lama pas gue lihat kagak ada apa-apaan, terus gue gini lagi, ada lagi bang. Gue kayak ini gue dimainin apa gimana ya?
Nggak lama terus akhirnya teman gue bilang, ya udah sini dalam aja, karena kan gue udah bilang kayak gitu sama teman gue. Ya udah sini dalam aja, kita dalam. Itu sekitar jam setengah 12 tuh bang, gue nyari rokok bang, keluar bang. Gue nyari rokok sama teman gue tuh berdua ya kan. Ini warung ada nggak depan? Ada kali ya kan. Maksudnya dari sini nggak ada warung yang buka sama sekali. Apalagi di atas kan Taman Nasional Gunung Gede gitu. Iya. Pas gue keluar tuh ya kan, terus temen gue tuh berhenti di depan gapura kuburannya bang. Gue bilang, lu mau ngapain ya kan? Kagak, itu kayak ada orang minta tolong. Iya, kayak ada orang minta tolong gitu, dia gini kayak ngelamben tangan gitu ya. Terus gue bilang, jangan ditolongin, itu bukan orang, gue gituin bang. Akhirnya gue tarik tuh tangan, itu dia kagak ngelawan, kagak apa, kagak ngelawan gini loh bang. Gue tarik tuh, dia cuma diem dong, tapi kok kuat banget tenaganya. Terus nggak lama tuh, ayo udah, lu mau ikut nggak? Kalau kagak lu gue tinggal. Pas nggak lama tuh dia kayak gitu. Kayak baru ngebusin sadar, napas ya. iya. Langsung, kok gue di sini ya kan? Mau kemana sih kita? Ya kan? Lah lu dari tadi gimana lu? Dari tadi mau nyari rokok lu ngapa berhenti depan kuburan? Lihat belakang lu, dia ngeliat belakangnya. Lah, lu gapura kuburan ya kan? Akhirnya gue nyari warung tuh bang, jalan. Pas nggak lama tuh dapet warung tuh, sampingnya warung itu kayak gubuk gitu bang, tapi kosong. Posisinya itu baunya bau amis sama bau pesing bang, kayak campur tuh. Di situ ditambah lagi temen gue kencing di situ bang, salahnya tuh di situ. Di gubuk itu. Iya, gue kebelet kencing nih ya kan, soalnya kanan kiri kan perumahan warung tuh, tapi sampingnya warung itu kayak ada gubuk. Temen gue kencing di situ bang ya kan, kencingnya dia itu gue juga kalau gue ngeliatin sih kayak air kencingnya itu, dia tuh kayak rusuh gitu bang, kayak diciprat-cipratin kemana-mana ya, nggak ke satu tujuan, satu titik doang. Lu jangan kayak gitu lo ya kan, kita nggak tahu di situ ada apaan ya kan. Terus kata teman gue, biarin bodo amat. Iya. Terus nggak lama tuh gue dapet rokok, gue balik lagi tuh bang. Ke villa lagi nih. Ke villa itu. Nah sekitar jam setengah 2 malam tuh, temen gue tuh ada tuh bang, kayak mbak-mbak sebutannya Neng lah ya. Iya. Nah si Neng ini kayak bangun ya kan, kayak langsung mikir ya kan, ini gue di mana ya kan? Lah, lu kan dari tadi pagi kan kesini sama gue ya kan? Lu kok nanya ini di mana ya kan? Enggak, ini di mana ya kan? Dia kayak, tapi suaranya itu beda bang. Ini di mana ya kan? Langsung nggak lama tuh sama temen gue, biarin aja. Sama temen gue tetap dipegangin, dikasih minyak kayu putih hidungnya, palanya ya kan, dikasih minyak kayu putih. Nggak lama tuh ditutupin pakai selimut. Ditutupin pakai selimut, tapi pas nggak lama tuh dia kayak teriak gitu bang. Wah, tiba-tiba teriak. Jadi orang-orang itu yang tadinya lagi ada pada nonton bola, termasuk gua bang, langsung ke arah situ bang. Itu si Neng itu, lah kok teriak ya kan? Nggak lama sama temen gua, udah biarin aja. Terus ada temen gua tuh orang pinter ya, dia pinter sih, gua bilang pinter, karena tuh dia anak majelis bang. Oke. Dia akhirnya dibacain doa tuh, dia sama temen gua dibacain doa, akhirnya nggak lama, udah sono pulang udah. Terus nggak lama dia sadar lagi bang, tapi sadar itu kayak lemas gitu, tidur ya. Setelah itu bang hampir mau subuh lah bang, itu gue jalan-jalan bang sama teman-teman gue. Termasuk si Neng itu diajak, karena tuh kita nggak mau ada yang ketinggalan berapa orang di villa. Berarti semuanya ngikut ya? Ngikut semua bang ya kan, kita ngikut semua. Terus nggak lama tuh jalan-jalan, itu jalan lumayan jauh tuh bang ke arah Taman Nasional Gunung Gedenya bang. Terus nggak lama teman gue yang cewek tuh, gue kebelet pipis. Dia ngomong kebelet pipis tuh, posisi tuh kayak kebun semua bang. Lu ngapa posisinya di sini ngomong kebelet pipis? Nanti aja depan, siapa tahu nanti di Taman Nasional Gunung Gedenya ada kayak musola, kalau nggak masjid gitu, kalau nggak warung kan kita bisa numpang. Enggak, gue mau di sini aja. Dia akhirnya di samping situ bang, di samping kebun. Dia di samping itu anak-anak kan pada kagak ngeliat, karena si Neng ini kan cewek bang. Aduh jangan dilihat ya kan, karena cewek. Nah nggak lama tuh pas berdiri, pas dia udah benerin tanah tuh nggak lama dia datang tuh dari arah pohon yang gede bang. Dari pohon yang gede itu ada pohon kayak pohon apa sih bang, gede banget. Itu kayaknya kalau dipeluk tuh 2 kali orang kali bang meluk itu. Gede berarti. Gede banget bang. Terus ditanya sama temen gue, lu kencing di mana? Itu di samping pohon. Waduh, lu ngapain kencing di situ ya kan? Kan kalau di tempat kayak gini tuh jangan kencing sembarangan. Ya kan? Ngapa di samping pohon? Nah itu nggak lama tuh, udah ayo kita naik aja dah. Naik tuh bang. Di situ sih kagak ada apa-apaan bang. Sampai pagi tuh,
sampai ketemu malam lagi tuh bang, kagak ada apa-apaan. Oke. Tadinya kan gue cuman mau 1 hari bang, Ini tapi villa karena itu. nambah ya, udah sini aja lagi karena hujan deras. Ya. Jadi 2 malam nih. Jadi 2 malam bang gue di situ bang. Nah malam selanjutnya lagi tuh bang, sekitar jam 9 malam tuh bang. Nah teman gue ini yang si Eneng ini yang sebelumnya kayak kemasukan gitu, kayak yang kencing sembarangan, dia tuh kayak minta pulang. Ayo pulang aja ya kan, gue nggak mau di sini. Terus dipegang sama anak-anak, badannya itu panas banget bang. Panas banget sih. Panas banget bang, badannya panas banget. Terus nggak lama tuh temen gue, ya udah ya nunggu hujan reda. Tuh reda tuh sekitar jam setengah 11 malam bang. Yaudah yuk kita beres-beres ya kan, packing-packing, langsung kita pulang aja lah, naik mobil. Muatin aja nih, ada berapa orang, muatin aja. Akhirnya gue balik tuh bang. Pas gue balik itu di jalan udah mulai kok kayak hawa tuh udah kayak ada panas-panasnya gitu. Oke. Padahal puncak ya kan dingin ya. Ini kok panas-panas banget hawanya. AC padahal udah digedein bang. Nggak lama tuh kayak mobil tuh kayak geladak geluduk. Padahal kagak ada jenglengan bang. Tapi goyang-goyang. Goyang-goyang kayak ada jenglengan bang. Terus sama temen gue pada istighfar semua. Istighfar tuh. Itu posisi pas mau naik kayak hampir puncak pas. Kalau mau hampir puncak pas yang warpat tuh bang. Kanan kiri kan ada, kalau di puncak kita lihat ada Asmaul Husna tuh bang. Iya. Akhirnya sama temen gue, baca nih yang di tiang-tiang satu-satu. Nah, akhirnya dibaca-bacain tuh bang, ya kan mudah-mudahan selamat. Sampai rumah selamat lah tuh bang awalnya. Terus pas besokannya kita dapat kabar bang, temen gue ini si Neng ini ya kan, si Neng ini kayak gampang sakit bang, apa-apa kayak ngeluh mulu gitu. Aduh perut sakit ya kan. Di rumah nih. Di rumah bang, ini kan udah sampai rumah ya kan. Iya. Terus dia ngeluh sama orang tua tuh kayak perut sakit mulu bang. Itu dibawa ke dokter itu kayak kagak kenapa-napa bang. Terus sama ibunya kayak wah paling emah kali ya kan. Dibeliin obat-obat warung lah bang. Akhirnya sama ibunya tuh kan kalau ke puskesmas dia cuman kayak ngontrol doang gitu bang. Beli obat warung, pas nggak lama beli obat warung dia minum tuh bang. Dia minum dia tidur. Tidur itu dia dari siang bang, bangun-bangun pagi bang. Oh, Berapa jam tuh bang? Iya bang, dia bangun-bangun pagi bang. Gue bingung, nih orang kuat banget ya kan, ibunya ngomong kayak gitu kan. Pas ibunya ceritain, nih orang kok kuat banget, padahal cewek ya kan. Cewek kadang-kadang tidur berapa jam aja udah nggak betah ya kan. Iya. Ini kok betah banget sampai pagi. Terus nggak lama pas pagi tuh, dia tuh langsung kayak badan tuh semakin hari tuh kita ngeliat tuh semakin agak kurus bang. Makin kurus badan Makin sini. kurus bang. Badan tuh kayak makin kurus. Kok kata temen gue nih, kok gue perhatiin tuh yang si Eneng nih, kok dia kok lama-lama kok kurus gitu kayak kering gitu ya kan. Terus didiemin, ya udah biarin, mungkin dia lagi karena emang lagi sakit kali. Didiemin tuh sekitar, terus diem tuh kita kagak ketemu Neng bang, karena Neng itu di rumah mulu. Iya. Itu sekitar 5 hari. Pas 5 hari itu ya kan langsung dia kayak ibunya itu nyamperin anak-anak. Ya, diketokin, termasuk gue bang, diketok-ketok ya. Son, ayo kenapa ya kan, ke rumah Neng ya kan. Kenapa dia udah sembuh ya kan. Kagak, udah yuk ke rumahnya. Nah itu ke rumahnya tuh bang, gue akhirnya pas ke rumahnya itu sekitar abis maghrib bang. Jadi di sana itu pas gue ke rumahnya udah ada orang pinter bang. Oke, orang yang bisa ya ilmu spiritual gitu Iya, lah. udah orang pinter tuh bang nih. Jadi Tadinya gue kira kan Pak Haji bang. Iya. Ini ustadz dari mana? Gue ustadz sini pasti kenal semua, tapi ini terus kata kakaknya, bukan, dia orang pintar. Oh ya udah, pada duduk tuh anak-anak jejer. Terus si Neng ini kan posisi dalam tidur bang. Dalam tidur, ternyata tuh kata ibunya tuh udah 2 hari kagak sadar bang. Si Nengnya ini. Si Neng 2 hari kagak sadar bang. 2 hari, termasuk malam itu pas anak-anak ke situ nggak sadar. Akhirnya tuh nggak lama tuh si yang orang pintar ini satu-satu kita dijejerin bang. Pas dijejerin satu-satu diginiin, semua jangan ada yang ngelawan ya kalau saya gituin ya. Akhirnya kita semua kayak disuruh merem, kayak kayak jiwa kita itu keluar bang. Oke. Gue sampai ngeliat diri gue sendiri lagi duduk situ. Oh, lu bisa ngelihat sok malu yang keluar. Iya, itu ya? dikeluarin sama orang pintar itu semuanya. Satu-satu dikeluarin. Coba kalian jalan bareng-bareng ya kan. Kalian ke mana-mana kayak terserah kalian. Pokoknya kalian bisa nembus tembok ya kan, bisa nembus apa-apanya. Pas gitu iya sih emang bisa nembus tembok tuh bang. Tapi gue ngeliat gue tuh lagi duduk bang di bawah. Oke. Kayak kita itu cuman lagi gini semua bang.
Itu gue ngapain di situ ya kan? Lu kayak nyata bang, lu kayak keluar gitu. Iya. Raga. Tuh, tapi gue kayak ngeliat gue tuh ada dua bang. Lah ini gue, itu gue, ya kan? Terus kata orang pintar itu, udah jangan diapa-apain, kamu jangan merasa aneh, jangan apa ya kan? Coba kamu keluar ya kan, keluar tuh ngeliat di luar rumahnya dia itu ada pohon belimbing bang. Iya. Di situ ada satu teman gue tuh, sebut aja namanya si Coy ya. Iya. Si Coy ini ngeliat bang di pohon belimbing itu ada kuntilanak bang. Lagi bawa anak. Lagi bawa anak katanya. Lagi bawa anak tuh sama si Coy itu, udah yuk kita ke situ lagi, kita masuk lagi ke inian kita, jiwa ke badan kita ya. Pas sampai sono, pas orang pintar itu kayak ngeliat kita juga bang. Terus kata orang pintar itu, ngapain di sini ya kan? Coba kamu cek dulu ke atas. Akhirnya kita rame-rame tuh ngecek ke atas bang ya kan, bareng-bareng tuh. Pas ke lantai 2 ada kamar bang. Kamarnya itu nggak pernah dipakai bang. Jadi posisi kamarnya itu di atasnya itu ada koper bang. Di samping koper itu kayak ada anak kecil bang. Kayak meringkuk gini bang. Kayak anak kecil. Terus sama temen, uset, apaan tuh ya kan? Itu kayak sejenis kayak tuyul gitu bang katanya. Cuman kan gue nggak tahu ya bang ya. Terus nggak lama, ya udah kata orang pintar itu sambil teriak tuh di dalam rumah. Ya udah kamu ke kamar mandi coba lihat ada apaan. Ya. Ke kamar mandi nggak ada apa-apaan sih. Itu ke lantai 3 bang. Pas ke lantai 3 itu di tangga itu udah dijegat kita bang. Sama kan cewek bang. Cewek. Pakaiannya itu merah semua bang. Rambutnya itu amburadul. Pakaiannya merah semua. Astagfirullah, itu pada istighfar bang. Akhirnya pada turun. Kayak pada pengen masuk ke badan kita lagi. Itu lu masih nyata bang, jelas iya, banget bang, itu. Iya, gue kayak ada dua gitu. Gue mikirnya masih kebayang tuh, kok gue kayak ada dua gitu. Iya. Cuman gara-gara ada kuntilanak, kata orang pintar itu, udah nggak apa-apa, ini biar saya ngurus ya kan. Terus sama orang pintar itu kan kayak gini bang, tapi cuman ngomong-ngomong dong gitu bang. Oke. Udah nggak apa-apa, kamu tetap naik aja ke atas ke lantai 3. Ke lantai 3 ada tuh bang, ke lantai 3 itu ada gudang. Nah di gudang itu pas nembus pintu itu rame banget bang, cewek-cewek. Cewek-cewek. Terus kata orang pintar itu, nah ini kalian semua ngeliat kan, ini semua yang kamu bawa dari daerah kemarin kalian pada nginep. Dari Bogor, buset, ngapain sampai sini-sini ya kan? Ini tuh sebanyak ini tuh kamu semua yang bawa. Satu-satu kamu pada ngebawa ke Neng ini, karena Neng ini daya fisiknya tuh kayak kurang kuat dia bang, gampang kemasukan, gampang ketempelan. Akhirnya pada ngikut Neng. Nah akhirnya nggak lama tuh sama orang pintar itu, udah turun semua. Akhirnya kita semua tuh kayak masuk badan, duduk situ lagi. Gue tuh kayak langsung gitu bang, kayak aduh apaan sih, gue juga kaget tahu deh itu namanya apaan ya. Iya. Terus nggak lama sama orang pintar tuh di si Neng itu kan yang lagi tiduran tuh diginin bang, diginin. Terus sama orang tuanya, udah bawa periksa dokter dulu, nanti kalau kenapa-napa bawa pulang lagi nanti biar sama saya. Akhirnya kita semua disuruh pulang bang. Nah pas keesokan harinya bang, itu sekitar abis Isya bang, gue disamper lagi bang sama temen gue. Ayo ke rumah Neng lagi ya kan, ngapain ya kan? Udah yuk ke rumah Neng lagi, cepet ya kan, buru-buru nih. Akhirnya gue kesono, gue pakai celana pendek tuh bang. Gue kesono pada lari. Terus pas sampai rumah Neng itu ada orang pintar itu lagi. Terus pas itu ibunya tuh pada nangis bang. Anak-anak pada nanya, kenapa bu nangis ya kan? Tadi ini udah dibawa ke dokter ya kan, dia kayak juga tetap belum sadar. Si Nengnya ini? Iya. Cuman kan yang orang tua itu kan terakhir kan karena dia bilang bang, perutnya sakit, apa-apa ngeluh perutnya sakit. Akhirnya perutnya kayak di ronsen gitu bang, nggak ada apa-apaan bang. Dia juga dicek-cekin tuh kagak punya penyakit apa-apaan bang. Akhirnya nggak lama tuh sama orang tua kan dibawa pulang lagi, kita yang dipanggil-panggilin, termasuk orang pintar itu. Pas nggak lama tuh anak-anak pada diem ya kan, kayak kita baca doa gitu bang. Baca doa ngikutin orang pintar itu, ikutin saya baca doa ya, iya pada ngikutin. Itu baca doa, baca tahlil tuh bang, baca yasin tuh sekitar ada kali tuh sejam tuh bang, baca-baca gitu. Terus nggak lama satu-satu, udah kalian melek semua ya kan, melek semua disuruh megang perutnya. Si Neng ini satu-satu orang suruh megang. Oke. Gue itu orang ketiga megang loh. Yang pertama tuh teman gue, gue orang ketiga. Teman gue megang langsung gini bang, dia bang. Gini langsung gini. Langsung balik iya, lagi. Kayak ngebalikin gitu. Yang pertama teman gue yang ngerasain megang perutnya itu kayak panas bang. Iya. Dia makanya langsung gini lagi, panas.
Nah yang kedua ini sama bang sama gua bang. Cuman yang kedua ini kayak bentuknya itu beda, sama kayak dari aluminium gitu bang. Dia itu kayak megang perutnya itu kayak banyak staples bang. Staples. Banyak staples tuh kayak numpuk-numpuk gitu. Nah pas giliran gue yang ketiga itu, gue megang perut tuh, gue megang tuh bang, kayak paku payung bang. Gue tekan-tekan gini kayak paku payung bang. Gue ngerinya pecah doang tuh perut. Ya. Ini gue tekan-tekan gini, gue ngeri pecah doang ya. Udah gue langsung gantian giliran. Nah nggak lama teman gue yang keempat panas bang, panas. Terus yang teman gue yang kelima tuh, dia tuh kayak megang tuh, cuman tuh kayak gimana sih bang, kayak kagak ada tulangnya. Dia megang sini kan ada tulang rusuk nih. Dia megang kayak kagak ada tulang, kayak lembek banget bang. Iya bang, ini kagak ada tulangnya. Temen gue pengen ngomong gitu ya kan. Terus kata orang kita, udah jangan disebut ya kan. Akhirnya didiemin tuh bang. Udah kalian udah tahu semua kan apa yang kamu pegang ya kan. Satu-satu kan beda kan, benda apa yang ada di dalam perut ini ya kan. Terus sama orang pintar itu, udah kalian pulang dah. Akhirnya orang pintar itu di situ lagi bang. Nginep di situ. Iya, gue nggak tahu udah dia ngapain ya kan. Karena kan gue udah pada disuruh pulang ya kan. Terus nggak lama tuh besok sekitar siang tuh bang. Pas itu ibu gue langsung ngabarin gue. Karena kan ibu gue RT situ bang. Itu kan masih satu RT bang sama gue. Ibu gue itu bilang ya kan, Son, bangun. Kenapa bu ya kan? Si itu meninggal. Innalillahi. Si Eneng itu meninggal bang. Meninggal ya. Merinding aing teh. Lanjut bang. Tuh pas si Eneng meninggal itu, ibu gue kan ke situ sama gue bang. Pas ke situ sama gue tuh, si kakaknya ini tadinya kan tangannya kan lurus gini. Tangannya sama ibu gue tuh diginiin bang. Diginiin ya. Tangannya diginiin sama ibu gue. Terus si ibu gue tuh kayak dipukul-pukul gitu sama kakaknya. Jangan gituin si Eneng inilah. Jangan gituin si Eneng ini. Jangan. Dia tuh masih hidup ya kan. Ngapain dia gitu-gituin, dia tuh belum meninggal, belum terima gitu bang kakaknya. Ya, terus pas kita sampai situ, kakaknya tuh ngeliat kita tuh kayak gimana sih bang, kayak dia tuh seakan-akan kayak nyalain kita gitu. Gara-gara kalian nih. Iya, cuman kayak gue sih ngebaca dari mata ya bang. Iya. Cuman gue nggak tahu dia ngomong apa dalam hati, karena gue biarin dah. Ini juga temen gue, yang penting gue datang ke sini ya kan, gue rame-rame datang ke sini. Akhirnya kita itu ke situ bang ya kan. Si Neng itu benar-benar udah nggak ada. Kakaknya itu masih belum terima, masih ngamuk-ngamuk bang, sampai orang-orang tuh diusir-usirin semua bang. Masih belum terima. Iya. Udah kalian pulang semua. Neng biar sama saya bawa aja nih ke kamarnya. Dia mau tidur, mau istirahat. Kalian semua orang ini pada ngapain sih ke sini ya kan? Itu bendera kuning di depan rumahnya bang, dicabut-cabutin sama kakaknya bang. Sama kakaknya di depan gang dicabut-cabutin sama kakaknya. Saking belum terima. Terimanya bang. Ibunya cuma bisa nangis dong, lemes, pingsan. Bapaknya kan karena lagi di Jawa. Terus kakaknya mulu tuh yang ngamuk tuh ya kan, dipegangin berapa orang tetap berontak. Sampai akhirnya tuh pintu tuh ditutup, dikunci. Udah yang di luar nggak boleh masuk lagi. Jadi yang di dalam tetap di dalam bang. Yang di luar udah nggak boleh masuk lagi. Terus nggak lama tuh ditenangin gitu ya kan, tenang nih, benar-benar udah nggak ada, dia ikhlasin aja ya kan, kata orang-orang gitu. Terus sama dia kayak diam kayak lemas, dia langsung lari ke kamarnya bang. Pas lari ke kamar itu akhirnya pintu dibuka lagi, pasang lagi bendera. Ternyata si Neng itu benar-benar udah nggak ada. Ternyata itu perjalanan terakhir gue itu jalan-jalan kayak gitu bang, sama si Neng itu. Padahal nggak ada, dia kayak orang biasa, padahal nggak ada ucapan apa sih. Kata-kata terakhirnya itu kagak ada. Dia cuman kayak katanya sih ya, itu kan karena gue nyusul bang. Katanya sih pas di mobil dia ngomong bang, gue mungkin gak ya bakal kesini lagi ya kan, nanti suatu saat sama kalian. Temen gue itu tadinya pikiran kagak fokus ke ini, mungkin tanda-tanda terakhir tuh kagak. Sama temen gue malah dipercandain. Kata temen gue, ada yang bilang mungkin lah nanti sama gue aja, nanti kesini kita berdua aja gitu, kayak dibercandain mulu gitu bang. Padahal itu kata-kata terakhir. Terakhir. Cuman kan gue itu nggak ada bang posisinya. Gitu. Ya pas udah pokoknya udah dipasang bendera, rumahnya udah rame. Akhirnya tuh pas habis asar tuh bang, kita nguburin bang.
kita nguburin itu ya kan, itu kan keranda ya bang. Keranda itu yang gotong bapak-bapak ya kan bang. Itu pada kagak kuat bang. Kayak apa-apa tuh miring mulu ya kan. Yang bapak-bapak, udah dah, taruh sini dulu, berhentiin tuh ya kan, di dekat masjid berhentiin. Terus bapak-bapak ada minjem ambulan ke RT samping bang, RW samping lah, minjem ambulan, akhirnya dinaikin ambulan. Terus pas sudah dinaikin ambulan, pas sudah sampai kuburannya, itu kuburannya nggak jauh sih bang dari rumah gua. Kalau yang lain sih pada jalan, karena kan awalnya gotong keranda kan pada mau jalan. Karena ini kan karena nggak tahu kenapa berat ya kan. Akhirnya pas sudah sampai kuburan, itu kuburan sama tukang gali kubur katanya udah pas, posisi udah pas gitu ya kan. Tapi tuh si anggapannya almarhum si Neng ini setiap mau dimasukin tuh kayak kurang mulu bang. Kayak kurang mulu tingginya kurang mulu. Kok tingginya kurang mulu ya, padahal ini udah pas. Malah saya lebihin gitu kan, saya lebihin dikit. Kurang pas, tingginya kurang pas mulu bang. Sama kain kafannya tuh kayak kurang pas gitu mulu, kayak pas mau diturunin kayak tiba-tiba badannya kayak nekuk. Jangan diturunin. Gali lagi, kurang pas. Itu gue juga nggak tahu deh ini kayak kenapa ya kan. Gue sih mikir tuh ya kan ini pasti ada apa-apaan nih. Nah nggak lama pas dari pemakaman tuh, pas sudah selesai dimakamin tuh bang, kita semua dikumpulin sama orang pintar tadi itu lagi. Terus orang pintar itu bilang, kalian selama 7 hari kalian tahlilan di sini. Kalian baca doa buat dia biar dia tenang ya kan. Kalian ngelakuin apaan gitu. Nah kita pada kagak tahu bang. Iya, bingung dong. Iya, kita nggak ngelakuin apa-apaan ya kan. Tapi kan kita nggak tahu si Neng ini ngelakuin apa, karena kan dia cewek. Iya. Nah orang pintar ini ngomong ya kan, kalian ke sono ngelihat nggak pohon gede? Tadinya pada belum bang. Pohon gede kagak ada, pohon gede ada itu samping villa kuburan gitu. Pohon tuh kayak nggak gede-gede banget gitu bang, kayak biasa aja gitu. Kalian ngeliat nggak ada pohon gede gitu, kata orang pintar gitu. Pas kata kita mikir tuh bang, pohon gede di mana pohon gede? Nggak lama temen gue nyeletukin bang, iya saya inget pak, saya inget kita pas mau naik ke Taman Nasional tuh, kita ngeliat tuh ada pohon gede. Si Neng itu minta kebelet kencing, tapi dia kencingnya itu di samping pohon. Oh iya yang tadi itu ya. Iya, kita juga nggak tahu tuh ya kan. Akhirnya karena kata orang pintar, nah itu penyebabnya dari situ. Kalian makanya jangan suka aneh-aneh. Kita namanya di dunia ini hidup kan saling berdampingan. Jangan suka ngeremehin tempat sepi, belum tentu tuh nggak ada apa-apaan ya. Siapa tahu kan ada inian. Jadi tuh bang, gue sama anak-anak tuh juga nggak tahu kalau di situ tuh ada apa-apaan bang. Iya, jadi kan lu sama Neng kan nggak paham ya. Iya, nggak paham kayak begituan kan nggak paham ya bang. Cuman gara-gara si Neng nih kebelet kencing doang gitu, akhirnya Neng ternyata kencingnya di situ. Dia tuh milih di balik pohon karena biar nggak kelihatan anak-anak. Padahal emang anak-anak tuh nggak ada yang ngeliat sama sekali. Pada balik badan, makanya dia nyari. Gue balik, mungkin pikirannya, gue balik pohon aja kali ya. Nggak ada yang ngintip, nggak ada yang lihat. Padahal di balik pohon itu malah serem ya kan. Kita juga nggak tahu kan ada apaan di situ. Nah nih Bang Sony, pas si Neng itu lagi di mobil ya, dia bilang, gue kapan bisa kemari lagi sama kalian gitu ya. Itu ekspresi mukanya gimana Bang? Bercanda apa serius itu? Itu dia ngomong kayak katanya sih dia kayak diem gitu bang, kayak ngomong halus. Gue mungkin kayak sama kalian bakal bisa lagi kesini. Tapi tuh sama teman-teman gue kayak digimikin, kayak dibercandain gitu. Iya, kayak apaan sih gitu ya. Cuman kan gue nggak tahu karena kan gue posisi kan gue nyusul bang. Jadi gue nggak tahu posisinya, mukanya itu ekspresinya kayak gimana. Cuman tuh kata teman gue ngomongnya sih pelan juga, kayak agak santai gitu, nggak kayak biasanya. Nah itu pas si Nengnya sakit itu dia pingsan, bener-bener pingsan gitu bang, nggak sadar sama sekali. Nggak sadar sama sekali bang, nggak sadar, mata melek gitu kayak itu, nggak sadar sama sekali bang. Nggak sadar sama sekali. Nggak sadar sama sekali kata ibunya. Kayak orang tidur gitu. Iya ya? kayak orang tidur. Nggak makan tapi nggak makan. Kagak makan bang, kagak makan kagak minum bang. Serem banget ya. Yang ditakutin orang tuanya itu, ini orang nih belum, maksudnya belum ada nutrisi, belum ada cairan yang masuk ke tubuhnya. Seenggaknya bangun dulu, makan, minum, kalau mau tidur lagi nggak apa-apa gitu. Tapi ini berhari-hari nggak bangun-bangun bang. Terus kata orang yang ngobatin itu bang ya, yang orang pintar itu ya, dia bilang maksudnya
dia ini entah sukmanya diambil, entah apa gitu loh bang. Kok bisa sampai kayak gitu tuh? Kalau itu sih masih ada kayak ada privasi gitu bang. Heeh. Karena orang Bintara ini terbukanya sama keluarganya doang. Oke, jadi nggak diomongin ke orang-orang lain ya? Kita cuman dikasih tahu penyebabnya doang. Ini nih gara-gara kayak gini nih, bisa kayak gini. Gara-gara kalian nih. Kesambet, tapi ini lebih daripada kesambet, masya Allah. Iya, gue juga nggak tahu deh tuh. Serem banget Gue bang. juga ngeri banget bang. Sampai meninggal gitu ya? Iya, Nah terus bang, kalau histori lu sama si Neng ini bang, dia teman tongkrongan lu ya? iya teman tongkrongan. Karena kita semua tuh biasa nongkrong di pos bang. Iya, iya. Pos RT kita tuh, kita nongkrong selalu di situ mulu kalau malam. Kalau boleh bang, kita kirim Al-Fatihah boleh gak? Boleh bang. Nggak apa-apa sebut Nggak namanya. bang. Siapa namanya bang? Namanya Muartini Muartini Muartini. binti binti Pulan aja. bapaknya. Ya, Pulan aja ya. Al-Fatihah. Amin. Ini bang kisah cukup barbar ya bang ya, dan gak bakal bisa lupain ya bang. Iya, akhirnya tuh kita semua kagak ada yang nongkrong di pos itu. Oke. Karena takut kita tuh keinget semua. Karena pas nggak lama dia nggak ada itu, kita nyoba buat nongkrong di situ tuh. Kita nongkrong di situ juga kayak, waduh, ini kok kayak kagak komplit orang-orang ya. Iya. Akhirnya nggak lama pada pulang gitu. Terus ada yang kadang-kadang nangis di situ, kayak masih keinget lah ceritanya kalau sering bercanda sama kita semua. Ya kayak gimana ya, awalnya mau piknik, Iya. tapi hasilnya malah Malah gitu ya. kayak gitu. Ya bisa dibilang iya, itu namanya umur ya bang Iya, ya. kita Kita nggak ada yang tahu ya, cuman mungkin sebab dan akibatnya serem juga ya. Iya. Cuman dari gue sih, ya itu bang, kalau di tempat sepi kita belum tentu sepi. Kita kan karena nggak tahu di situ ada apa-apaan. Ya. Iya. Makanya kalau mau ngapain buang air gitu, mendingan jangan sembarangan. Betul. Dan Mendingan ditahan dulu. baca doa juga ya. Iya betul bang. Baca doa itu ya, baca doa pipis ya bisa bilang bukan permisi sih, kayak ya udahlah saling menghargai aja Iya, gitu ya. Karena banyak juga kejadian ketika ya lebih baik kenapa buang maksudnya kenapa lebih banyak kejadian gitu pas buang air pipis ya, buang air kecil ya. Iya. Apa si makhluknya dikencingin? Tahu dah, Iya. kurang tahu gue bang. Tuh, kenapa tuh? Coba bisa jawab gak? Kali gitu kalau ngeludah kan jarang kayak gitu ya. Iya. Kesambet gitu kan. Terus kayak, kok dia kesurupan gara-gara apa? Gara-gara kencing sembarangan gitu ya. Iya. Kenapa gitu? Apa si makhluk dikencingin? Marah gitu ya? Iya, kurang tahu juga. Kurang sih, tahu Bang, juga, kita Bang. Iya, kurang tahu. Oke, ini pertanyaan macam apa ini? Kencing. Nah, nih Bang Sony, itu untuk villanya sendiri Bang, itu benar-benar maksudnya angker ke Bang? Atau ada histori yang apa gitu, sampai si Neng kok kayak gitu tuh? Kita sih dari historinya juga kurang tahu Bang. Karena tuh villanya itu kelihatannya emang kayak udah villa zaman dulu Bang. Zaman dulu ya? Iya. Tapi aman-aman aja di situ ya? Aman-aman aja. Nggak Bang. ada gangguan Nggak ada yang apa-apa, gimana cuman gitu? kayak hawanya doang. Hmm. Hawanya itu kayak di dalam tuh panas. Panas banget di dalam. Temboknya juga udah kayak zaman dulu. Bangunan jadul ya? Bangunan dulu. Nah, nih Bang terakhir, itu pas lu lagi di kamar, kan lu masuk ke tuh ya, yang Sukma lagi di keluar tuh ya dari raga lu ya. Itu rame yang lu bilang cewek-cewek pada kumpul. Itu maksudnya sosok atau gimana Bang maksudnya Iya. itu? Itu sesosok kayak kuntilanak gitu Bang. Oke. Kayak ada yang gendong anak ya kan, ada yang diem doang. Ada tuh Bang yang kayak palanya itu kayak patah gitu Bang, gini Bang. Kayak palanya patah gitu ya. Cuman kayak gitu kan temen gue yang ngeliat, karena kita saling sharing ya kan. Lu ngeliat apaan aja. Iya, Namanya habis digituin kita kan soalnya juga baru pertama kali tuh Bang. Gue baru kayak gitu pertama kali. Lu ngeliat apaan aja, lu ngeliat apaan aja. Dan kata si yang ngobatin itu, nih hasil lu bawa dari villa Iya, itu. ini hasilnya lu bawa dari daerah sono. Diikutin ya. Iya. Serem banget ya. Tadinya katanya tuh mau ngikutin ke kita-kita. Cuman tuh yang kita-kita tuh kayak daya tahan tubuhnya kayak masih kuat, kayak apanya kuat. Karena tuh yang paling gampang sih si Neng ini. Paling sensitif ya. Iya. Mungkin lagi lemah ya. Lagi lemah, Bukan dia lemah tapi lagi lemah ya. Iya. Astagfirullah. Semoga jadi pelajaran ya, Bang. Iya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman yang dialami sama Bang Sony ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini kisah barbar ya, dan banyak pelajaran di sana yang bisa kita ambil. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan juga ibadah lah. Karena
Jangan sampai healing-healing, senang-senangnya kita melupakan ibadah kita. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Sony ya. Makasih Bang. Dadah.